Tahukah kamu bahwa pemerintah telah mengeluarkan UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan loh? Apa sih UU HPP itu? UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah suatu sistem reformasi perpajakan dengan tujuan penguatan ekonomi dan pembangunan nasional. Nah, adapun tujuan UU HPP sendiri adalah yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum. Tujuan yang keempat adalah untuk melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Yang kelima adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, terdapat 5 kelompok yang diatur dalam UU HPP nih. Apa aja ya? Yuk mari kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada UU Pajak Penghasilan, yang kedua ada UU Pajak Pertambahan Nilai, yang ketiga ada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang keempat ada Program Pengungkapan Sukarela, dan yang kelima ada Pajak Karbon. Ada beberapa regulasi yang mengalami perubahan dalam UU HPP. Yang pertama, ada pembebasan PPN bagi kebutuhan pokok. Yang kedua, ada keringanan pajak untuk UMKM. Yang ketiga, ada perubahan tarif pajak progresif terhadap PPH-OP. Yang keempat, ada perubahan tarif pajak PPH badan. Yang kelima, ada dalam hal natura. Yang keenam, NIK yang dijadikan sebagai MPWP. Dan yang ketujuh, ada perubahan tarif PPN. Nah, ada keringanan pajak UMKM. Nah, ini bagaimana sih maksudnya? Jadi, maksudnya adalah pemerintah telah menetapkan UMKM dengan pendapatan bruto atau kotor yang bernilai hingga 500 juta per tahunnya tidak termasuk kena pajak, sehingga penghasilan tersebut tidak akan dikenakan PPh final. Nah, selain itu, karena adanya dampak dari pandemi sendiri, pemerintah juga telah menetapkan memberikan keringanan berupa diskon tarif sebesar 50% untuk pengusaha UMKM yang brutonya mencapai 4,8 miliar. Nah, selanjutnya ada tarif pajak progresif PPH-OP. Yang mungkin sebagian masyarakat sudah tahu bahwa dalam UU HPP ini terdapat perbedaan rentang penghasilan dan juga penambahan tarif baru. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih rentang penghasilan yang dikenakan tarif ini. Jadi untuk tarif 5%, rentang penghasilan yang dikenakan adalah sampai 60 juta. Nah, dan untuk tarif 15% dikenakan terhadap penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta. Kemudian ada tarif 25% di mana tarif tersebut dikenakan di atas 250 juta hingga 500 juta, dan tarif 30% dikenakan di atas 500 juta sampai 5 miliar. Nah, ini yang tidak ada dalam UU PKS sebelumnya. Kemudian ada penambahan tarif 35% kepada penghasilan yang di atas 5 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada natura. Nah, dalam UU HPP, natura ini dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan menjadi penghasilan bagi pegawai. Nah, ada pun beberapa natura yang tidak boleh dijadikan penghasilan bagi pegawai. Yang pertama, ada penyediaan makan dan atau minum bagi pegawai. Yang kedua, natura di daerah tertentu. Yang ketiga, natura karena keharusan
pekerjaan. Yang ketiga adalah natura yang bersumber dari APBN atau APBD. Yang kelima, natura dengan jenis dan batasan tertentu. Selanjutnya ada perubahan tarif PPN. Dalam UU HPP, tarif PPN akan diganti menjadi sebesar 11% dan dihitung per tanggal 1 April 2022. Nah, nantinya pada tanggal 1 Januari 2025, tarif PPN akan diganti menjadi sebesar 12%. Nah, selanjutnya untuk perubahan tarif pajak PPh Badan. Bisa dilihat dalam tabel tersebut bahwa untuk tahun 2020 hingga 2021, tarif PPh Badan pada UU PPh sebelumnya adalah sebesar 22% dan untuk tahun 2022 akan dikenakan sebesar 20%. Nah, dengan adanya Undang-Undang HPP tersebut, tarif pajak PPh Badan akan dikenakan sebesar 22% untuk tahun 2022, di mana hal tersebut pastinya disamakan dengan tahun 2020 dan 2021. Nah, pemerintah tetap mempertahankan tarif sebesar 22% pada tahun 2020 dikarenakan hal ini dilakukan sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai berupaya untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak korporasi, namun dengan tetap menjaga iklim investasi di Indonesia. Karena sebenarnya tarif PPh Badan di Indonesia itu termasuk rendah dibanding negara-negara yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.